Nama saya Sigit dari Desa Beto, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya sebagai salah satu pengusaha telur asin dan juga ternak bebek yang ada di Purworejo. Untuk usaha telur asinnya saya termasuk baru sih, sekitar mau jalan 4 tahun. Dan untuk ternak bebeknya dari tahun 2017, kurang lebih 6 tahun. Yang menjadi motivasi salah satunya, awal mula saya terjun di telur asin karena pengepul telur saya dari kandang saya itu tidak mampu untuk melakukan penjualan pas pandemi itu. Terus saya inisiatif untuk mengolahnya sendiri. Ya, dari belajar dari berbagai macam pengasin. Terus untuk di samping itu untuk meningkatkan ekonomi di desa. Untuk kendala biasalah Pak, namanya usaha itu biasanya di modal biasa. Untuk yang lain biasanya untuk ketersediaan telur, kalau musim penghujan kayak gini telur condong sedikit karena produksi bebek untuk bertelur itu cenderung turun. Beli telur mentahnya itu tinggi dan permintaan konsumen maunya harganya yang murah. Itu untuk kendala yang kedua. Untuk pemasaran saya memanfaatkan media sosial seperti Facebook atau WA, WhatsApp. Itu saya sebar-sebarkan ya sebagai iklan gratis lah. Saya manfaatkan di situ. Untuk pelanggan yang jauh, untuk khususnya di wilayah Purworejo, itu saya antar sampai depan pintu dan saya tidak pungut biaya ongkos kirim alias gratis. Kalau untuk yang luar kota biasanya saya bantu pengiriman pakai bis. Untuk dalam kota atau Purworejo ini Mas, minimal pemesanan berapa Mas Sigit? Minimal itu 10 butir, insya Allah saya siap mengantar. Kalau mau pesan silahkan, insya Allah kami selalu amanah. Orangnya tidak mau menipu-nipu, soalnya kita cari rezeki yang berkah, yang halal. Terus untuk masalah proses itu kami prosesnya secara tradisional dan alami, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk makanan. Proses pembuatan telur asinnya itu alami Mas ya? Alami, kita menggunakan media serbuk batu bata, kita kepali satu-satu. Terus untuk masalah di masak pengukusan, kita menggunakan sistem kukus dan pakai bahan kayu bakar untuk mendapatkan kualitas cita rasa yang berbeda. Kita selalu produksi, jadi barang yang kita hasilkan itu kita usahakan selalu baru setiap harinya, biar tidak ada komplain dari pelanggan. Insya Allah telur
yang kita proses juga waktu mentahnya juga baru. Kita maksimal umur telur mentah itu 5 hari. Rutin kita 3 hari sekali udah masuk proses pengasinan. Dan untuk proses pengasinannya itu kita 2 minggu dengan settingan garam agak begitu banyak lah untuk menghasilkan telur yang asin sedang tapi mangsirnya bisa sempurna, hampir sempurna. Jadi kualitas telur asin itu tetap bisa dipertahankan gitu Mas ya? Ya, bisa dipertahankan dan bisa dipertanggungjawabkan insya Allah seperti itu. Untuk kualitas memang kita utamakan, bukan kita mengutamakan banyaknya barang yang keluar, tapi barang yang kita produksi emang harus barang yang berkualitas, walaupun sedikit tapi hasilnya berkualitas. Daripada banyak nggak berkualitas kan percuma, pelanggan pada lari malah nantinya. Untuk sekarang ini Mas, per hari bisa diperkirakan nggak Mas berapa yang dipendam atau berapa yang dijual gitu Mas? Untuk perharinya karena kita kalangan kecil, masih kecil, kita per hari sekitar 600 butir untuk menjaga supaya telur bisa baru terus. Ya alhamdulillah tiap hari habis, ya bahkan condong kurang stok. Ya demi pelanggan lah Pak, kita usahakan sedikit-sedikit, yang penting baru terus. Bagaimana menurut pandangan Mas Sigit kalau ternak bebek itu istilahnya buang-buang duit karena tidak sesuai dengan penghasilan gitu Mas? Itu menurut saya pribadi, maaf, kalau yang mengatakan cuman buang-buang duit itu biasanya pemula yang gagal terus menyerah. Tapi kalau yang sudah berhasil, saya yakin tidak bakal bilang begitu. Ternak bebek sebenarnya menguntungkan, yang penting kita tahu caranya dan mau belajar dengan orang yang lebih berpengalaman. Saran saya kalau mau ternak bebek itu jangan sendiri, maksudnya kita minta bantuan teman, entah secara ilmu perawatan, pemberian pakan, itu harus ada yang mendampingi. Soalnya kalau pemula saya takutkan nanti cuman asal-asalan dan bisa bangkrut, bisa itu. Kalau yang sudah mending kita ajak orang yang sudah pengalaman untuk membimbing kita berguru. Yang penting jangan malu mencari ilmu dari orang yang lebih berpengalaman di bidang itu. Ya semualah, untuk semua usaha jangan malu belajar sama orang yang lebih berpengalaman, dan jangan merasa saing-saingan lah. Itu kalau menurut saran saya, sebenarnya di desa itu banyak peluang pekerjaan, yang penting kita mau mengolah. Ya salah satunya seperti saya dulu juga bekerja di salah satu perusahaan di Cikarang dan di Semarang. Saya mengamati untuk saat ini itu bukan waktunya untuk mencari kerja, tapi menciptakan peluang kerja. Jadi untuk teman-teman para pemuda, ayo kita jangan ragu untuk mengambil suatu keputusan dalam usaha. Kalaupun kita gagal, kita jangan mudah menyerah, harus bangkit lagi